shining bright for you. Tell me what to do, it's waiting for you. Ooh, why you're not here with me? I lost the better part of me. Spending all my time thinking of you. Kini PMI membuat konten podcast mengenai gender dan pelayanan PMI yang ditayangkan di YouTube PMI Kabupaten Cianjur setiap hari Senin dan Kamis. Untuk Anda yang ingin tahu tentang semua yang dibahas di podcast PMI, jangan lupa subscribe YouTube PMI Kabupaten Cianjur dan simak semua pembahasan pada podcast kami. Jangan lupa di setiap hari Senin dan Kamis. Terima kasih mitra masih bersama kami di 102,5 Cianjur FM. Selamat mengikuti acara selanjutnya. ...102,3, 102,5 Cianjur FM, Radio Kaumet Balarea. Dari tadi udah Resti infoin. Terus pas mau mulai ya ampun ya. Makanya Mitra udah nunggu-nunggu dari tadi. Kapan sih Resti ini talk show-nya sekarang ya? Ditunggu aja, disimak aja. Resti bersama dengan Palang Merah Indonesia dan juga tentunya ini hari ini alhamdulillah Resti sudah bersama dengan narasumber kita hari ini Bapak Wahyu Widayanto. Beliau selaku Shelter Spesialis IFRC CCD Jakarta. Dan hari ini kita bakal membahas tentang hati-hati bahaya asbes, bagaimana menciptakan hunian aman dan nyaman. Selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Sore, mantap. Aduh, kayak saingan penyiar juga ya Pak ya, kayak gini loh. Masih berlatih. Oh, masih berlatih. Hari ini langsung ke Cianjur FM atau dari mana dulu tadi Pak? Dari Jakarta Dari kemarin sampai di Cianjur, udah ngopi, udah kena kopi Cianjur, sudah tenang. Alhamdulillah, nikmat sekali. Betah ya Pak di Cianjur? Insya Allah. Betah. Insya Allah betah. Ada kopi, ada bakso. Betul. Bubur. Ada bubur pasti. Kurang iya. apa Mbak? Banyak banget Pak sekarang Pak. Tinggal Terlalu pilih banyak. aja. Aduh, iya. Dan hari ini Pak, yang kemarin kan kita sudah banyak putar iklannya tentang asbes dan asbestos dan gitu. sebagainya ya Pak ya. Yang jadi pertanyaan, ada apa sih sama asbes gitu? Kenapa ya gitu? Nah itu dia Pak. Yang sekarang juga akan dibahas tentang hati-hati bahaya asbes. Ya. Yang kayaknya yang di sini juga kan ditekankan bahwa bagaimana menciptakan hunian aman dan nyaman. Iya. Berarti si asbes yang sering ada di atap itu dong gitu ya Pak ya? Iya. Mbak kenal asbes kapan? Oh udah dari kecil banget ya Pak? Dari kecil. Iya. Berarti sekitar tahun 80-an, 70-an mungkin ya. Keketuaan tuh Pak. Oh, ketuaan ya Mbak ya. Oh maaf, ini Coldplay ya tahun berarti 2000 masih ya. Pak. Bapak Oke, Coldplay 2000. kalau gitu Pak. Siap. Nah, itu bahkan sebelum itu Mbak. Iya. Mungkin banyak orang hanya mengenal kata-kata asbes. Betul. Dan kalau udah bilang asbes biasanya yang kebayang atap. Ya. Yang kayak seng yang bergelombang. Betul. Tapi bukan dari seng. Iya. Materialnya berbeda. Materialnya menarik sebenarnya karena dia cukup kuat menahan panas. Betul. Tetapi memang terindikasikan bahwa material hunian yang menggunakan yang ada asbesnya atau ada asbestosnya itu cukup membuat investasi kesehatan yang cukup riskan. Bahaya ya Pak ya. Yang saya pelajari dari kebetulan tim kami dulu ada asbestos spesialis menyampaikan bahwa iya itu berbahaya. Memang bahaya yang ditimbulkan tidak kemudian ketika terpapar asbestos sekarang dan besok kemudian ada sesuatu ya belum kelihatan. Bisa jadi 15-30 tahun lagi. Makanya saya bilang tadi mungkin ini investasi yang kemudian harus perlu diperhatikan dan dikhawatirkan. Ya itu kira-kira seperti itu Mbak. Kalau bahayanya ya asbesnya, atapnya ya
bisa dilihat seperti itu. Betul. Akan tetapi asbes itu di asalnya adalah kayak ada mineral sebenarnya dari alam aja. Iya. Memang dari alam. Tetapi kadang kemudian ada kemungkinan di mana mineral berserat tersebut lepas. Betul. Dan ada material partikel kecil-kecil sekali. Kalau rambut mungkin bisa dibagi 20, kira-kira kecil sekali gitu Kecil kan. sekali ya Pak. Sangat kecil, lebih kecil dari debu gunung. Oh, iya. Kalau Mbak pernah ada letusan gunung di Betul, mana itu betul, bisa betul. lebih kecil dari itu. Dan itu kalau terhirup, kemudian dia akan nyangkut di paru-paru atau di laring. Itu yang berbahaya. Kenapa? Itu nggak bisa keluar lagi karena itu tajam. Kecil, tajam, dan ketika masuk ya sudah dia akan ada di sana dalam kurun waktu yang lama. Atau bahkan memang tidak bisa keluar. Betul. Karena ya nyangkut di sana. Nempel banget ya Pak. Nempel sekali, tapi nempelnya bukan nempel yang baik. Nempel ini nempel yang kemudian bisa berimpact atau berakibat adanya penyakit. Betul. Gitu, investasi ke penyakit di mana fungsi paru-paru akan terganggu misalnya seperti itu. Oke, itu ya, belum apa-apa udah menarik. Kayak gitu ya Pak. Kayak Iya. rumah aku pakai loh gitu kan. Ini baru sedikit. Tapi buat Mitra Cianjur FM, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, Resi ngingetin boleh untuk bertanya di WhatsApp kita di 085722646792. Kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya, berikan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Pokoknya nanti ada merchandise menarik juga untuk pemenang. Ada beberapa pemenang yang akan dipilih langsung oleh PMI yang akan diberikan tanda cinta. Waduh, Kan luar sekarang udah dikasih biasa. tegang Pak. Iya, betul. Sama si asbes ini. Jadi nanti harus ada tanda cinta kalau kayak Ini gitu. kayaknya kita diskusi juga karena cinta ya. Iyalah. Iya kan? Cinta Betul. kepada badan Betul, tubuh kita, lingkungan betul, kita betul. supaya tidak punya keterpaparan yang lebih itu buruk. dia. Jadi Ya. hentikan dari sekarang. Karena Resi pribadi juga baru tahu Pak. Pas Resi bikin iklan tuh kayak asbestos tuh apa ya? Asbes Iya. apa ya? Atau gitu mungkin kan. ketika Mbak Resti nanti pulang ke rumah, Betul. lihat ke atas, Ganti, lihat samping kanan, kanan kiri, ternyata, Asbes ada semua tuh, ya. ada yang di atas, ada yang jadi mungkin pagar untuk kandang ayam, bisa Oh jadi. iya betul. Nah, lalu apa yang harus dilakukan itu kalau gitu kira-kira? Iya. Ganti lah Pak ya. Ayamnya nih kasihan Pak. Sebaik mungkin adalah ketika ada asbestos yang sudah digunakan, sebaik mungkin adalah untuk tidak dipindahkan, tidak diganggu, artinya tidak dirusak atau tidak dipotong atau digergaji misalnya, jangan. Biarkan saja dan kemudian dilapis dengan cat itu bisa supaya partikelnya tidak keluar. Atau dibiarkan lembab. Karena kalau lembab partikelnya tidak akan kemudian keluar atau beredar di udara. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau mengamankan misalnya ke atas, ada asbestos nih, gitu kan, itu bisa dicat. Tapi pada saat melakukan pengecatan dan sebagainya pun ada minimal APD sebenarnya. Oh iya Pak. Kalau bisa menggunakan APD-nya lengkap. Sebegitu Kayak waktu bahayanya. Covid, Mbak inget Iya, yang betul, pakai betul. baju Baju. hazmat, Iya, betul. ada kacamatanya, ada Maskernya. masker, pakai sepatu dan pakai kaos tangan. Itu lengkap kalau ingin memindahkan asbestos dan harus ahlinya. Oh gitu. Kalau Anda bukan ahli, misalnya termasuk saya misalnya tidak ahli, maka saya harus mengundang ahli untuk memindahkan. Atau jika tidak ingin dipindahkan, ya sudah biarkan, tapi jangan diganggu. Itu tadi dilapisi dengan cat atau dibiarkan lembab. Atau kalau misalnya mau diamankan, itu juga bisa dikubur, Mbak. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dikubur. Oh dikubur. Ditanam maksudnya, Iya, betul, ditanam di dalam tanah. Itu hal yang bisa dilakukan. Nah nanti kita tanyakan kepada yang ahlinya, yang profesional itu nanti yang boleh memindahkan itu siapa? Tapi jangan dulu Pak. Baik. Karena pertanyaan udah mulai tenang. Kayak serem banget ya. Jangan serem-serem, Mbak. Kan tadi udah janji bahwa ini adalah obrolan cinta kepada tubuh kita gitu kan. Kayak serem banget. Kayak lagi acara hantu-hantuan Aduh, gitu kan. jangan ya. Kayak ini ada apa lagi gitu. Ini hantu yang tidak terlihat. Ya, jangan Karena Pak. saking kecilnya. Saking kecilnya. Nah itu dia. Betul, iya. Tapi masyarakat betul, harus betul. tahu, saya kira keluarga-keluarga juga harus tahu. Iya. Paling tidak ketika tahu, orang-orang bisa memilih menggunakan material yang aman atau material yang kurang aman untuk rumahnya.
kalau rokok tuh menimbulkan ini. Ya silakan kalau mau merokok, tapi artinya bahwa ada konsekuensinya. Nah, itu dia. Seperti itu. Betul. Ya. Nanti balik lagi buat Mitra Changer FM yang penasaran, yang pengen tahu banget, yang ingin dibahas semua pertanyaan-pertanyaannya, boleh sekali lagi di WhatsApp aja di WhatsApp Changer FM di 085722646792. Resti masih bersama dengan Bapak Wahyu Widayanto di sini. Talk show bersama dengan PMI Kabupaten Cianjur. Tahukah Anda apa itu abses atau asbes? Mengapa material asbes atau asbestos dianggap berbahaya? Karena material tersebut memiliki kandungan hidroksida magnesium silikat yang dikenal sebagai karsinogen atau pemicu kanker. Asbestosis yaitu penyakit paru-paru kronis di mana ada jaringan seperti bekas luka yang terbentuk di paru-paru atau fibrosis. Sesak nafas adalah gejala yang paling umum ketika mendiagnosis asbestosis. Absestosis juga dapat memicu kanker paru-paru. Resiko terkena kanker paru-paru setelah terpapar serat asbes tergantung pada sejumlah faktor. Yang paling penting adalah tingkat berapa banyak dan durasi panjang paparan waktu sejak paparan terjadi. Waktu paparan perkembangan kanker yakni 20 sampai dengan 30 tahun. Untuk gejala kanker paru-paru termasuk batuk kronis, penurunan berat badan, sesak nafas, demam, dan nyeri dada. Dan selanjutnya ada mesotelioma. Mesotelioma relatif jarang pada populasi umum, tetapi sering diamati pada pekerja asbes dan kadang-kadang pada anggota keluarga. Dan juga ada efusi pleura. Bahaya asbestosis berikutnya adalah menempelnya debu dari material atap asbes yang dapat mengakibatkan efusi pleura, yaitu penumpukan cairan pada rongga pleura dengan volume yang berlebih. Akibatnya paru-paru tidak dapat bekerja secara normal. Semoga informasi tentang bahaya asbestosis ini bermanfaat bagi Anda dalam perencanaan renovasi rumah dan bangunan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bekerja sama dengan RSPD Diskon Kosan Kabupaten Cianjur. Cianjur FM Radio Kabupaten Balarea. Resti masih di sini dan kayaknya kalau Mitra juga yang baru denger yang langsung lihat ke atap gitu kan. Tapi jangan khawatir, nanti Resti akan tanyakan gimana cara ketika memang rumah sudah menggunakan asbestos itu. Nah, ini nanti kan sekarang tuh sudah mulai banyak ya, mudah-mudahan misalnya atau Mitra yang udah kayak kita ngomongnya asbes, ternyata bukan gitu, mudah-mudahan sih kayak gitu ya. Tapi sebelumnya mohon izin ya Pak Resti bertanya, asbes ini tuh asbes dan bagaimana cara mengidentifikasi bahan di sekitar kitanya gitu. Biar tahu ya bahwa itu asbes Iya, atau kan enggak. kadang suka ada tuh Pak yang bahan kayak asbes tapi bukan betul. asbes gitu. Ya, ini saya ke pendengar ya, saya tunjukkan ke Mbak Resti karena suara ya. Sebenarnya memang ini adalah yang paling sering kita lihat adalah atap yang bergelombang. Iya betul. Memang tidak semua atap itu mengandung asbestos ya, tetapi biasanya penjual itu akan ada notifikasi di situ bahwa itu mengandung asbes. Tetapi terlepas dari hal itu, bahwa ketika kita sudah melihat ada asbes yang model atap dengan yang menggunakan model seperti ini, asbes itu yang bergelombang itu, lebih baik untuk tidak menggunakan karena memang kita tidak akan pernah tahu di situ kandungannya seberapa banyak. Untuk melihat kandungan asbes secara saintifik, itu ada alatnya. Memang ada alatnya. Kalau di Australia jika tidak keliru maka mereka menggunakan alat yang bisa dibawa dan kemudian semacam ada kayak infrared atau seperti itu yang kemudian bisa membaca bahwa situ ada kandungan asbes. Memang perlu penelitian yang ilmiah. Tetapi secara umum itu asbestos spesialis sudah menyampaikan bahwa asbes atau atap yang kemudian muncul di perdagangan di Indonesia itu memang mempunyai atau berpotensi mengandung asbes. Ya, asbestos. Betul. Jadi kan kadang suka gini Pak, pakai bahan apa, asbes aja biar murah katanya. Gitu. Mbak tahu nggak kalau itu tidak hanya untuk atap? Terus untuk apa lagi Pak? Karena itu adalah tahan untuk panas, maka itu digunakan untuk rem motor atau mobil. Kan ada kanvas rem itu. Nah, itu biasanya mengandung asbestos. Asbestos atau juga menggunakan asbestos ya. Karena itu tadi dia kuat panas kalau ngerem kan panas sekali dan dia digunakan di sana. Tapi
insya Allah itu akan terlindungi karena memang itu tercover kan di dalam rem dan tidak kemudian yang kemana. Tapi kalau di atap rumah kena panas, ada biasanya ada angin atau bahkan kalau di Cianjur ini semoga tidak terjadi lagi. Tapi kalau ada gempa, ada pergerakan di atas yang kemudian menggerakkan atap, akan menimbulkan debu dan debunya akan ke bawah. Tentunya banyak sekali orang yang ternaungi oleh asbestos itu yang berpotensi terhirup partikelnya. Biasanya ibu-ibu, anak-anak yang mungkin 24 jam ada di bawah atap. Betul. Apakah kemudian kita akan menginvestasikan seperti itu? Oh jangan lah Pak. Sekarang mungkin Itu pilihan Mbak. Maksud saya adalah ini adalah cara untuk menyebarkan informasi yang mungkin saya hanya sedikit tahu tentang hal ini, tapi menyebarkan informasi bahwa ada pilihan lain sebenarnya, material lain yang mungkin lebih aman. betul. Ya. Jadi kayaknya kalau misalnya sekarang yang masyarakat pun yang ternyata ya gitu ya Pak. Aku juga gitu kok maksudnya. Sama Mbak, saya juga. Oh ternyata ya, iya betul. Karena memang sudah teruji bahwa itu berpotensi untuk terjadinya penyakit. Dan cara kerja asbes sendiri ini Pak, kenapa dia dimasukkan ke golongan yang sangat berbahaya gitu? Cara kerja dia untuk membuat manusia yang ada di bawahnya itu ternyata pernafasan ya, paru-paru terganggu apa segala macam Pak. Iya, itu karena kecilnya partikel tadi. Iya. Sehingga partikel itu bisa lolos dari atap tersebut, dan kemudian karena di rumah kan pastinya terkonsentrasi di dalam rumah, dan orang yang di dalam rumah pastinya akan menghirup sama dengan asap rokok dan debu gunung misalnya. Itu akan sangat mudah untuk kemudian terhirup oleh kita. Nah, memang masuknya asbestos ini setahu saya itu memang melalui pernapasan. Walaupun itu ada kemungkinan juga ada di kulit, nempel di kulit. Akan tapi yang sudah terinformasikan bahwa itu akan kemudian berpotensi atau menginvestasikan satu hal yang terkait dengan kesehatan ketika itu masuk melalui pernapasan, yaitu adalah kanker atau kemudian ada kerja paru-paru yang kemudian tidak baik kembali. Seperti itu. Betul. Pantesan tuh kasus dari korban paru-paru tuh semakin meningkat. Mungkin ada salah satunya karena itu Pak. Iya. Karena kita tuh selalu menyalahkan rokok gitu ya. Tapi gini Mbak, kita juga perlu fair untuk kemudian tahu tentang penelitian atau scientific dari ini. Setiap kematian kanker di Indonesia, apakah kemudian dilakukan investigasi? Enggak. Itu yang sebenarnya perlu dilakukan. Betul. Jadi kematian karena kanker, investigasinya itu yang sebenarnya perlu dilakukan supaya kita tahu bahwa itu adalah karena investasi satu hal atau investasi hal yang lain, kira-kira gitu. Dan ini juga cocok untuk para kontraktor yang sekarang juga kayaknya lagi bikin rumah, apalagi rumah-rumah gempa kemarin ya Pak ya. Kalau kebetulan yang gitu. kami lakukan atau saya itu posisinya adalah sebagai shelter cluster coordinator, artinya mengkoordinasi diskusi ataupun kegiatan-kegiatan terkait dengan respon shelter atau hunian pada saat bencana. Dan kami dari Kementerian Sosial, dari IFRC, dari PMI, dari banyak lembaga non pemerintah lainnya yang sudah mengafirmasi bahwa mereka setuju untuk tidak menggunakan material bangunan atau hunian yang mengandung asbestos. Itu yang menarik Mbak. Tapi tentunya masih ada yang perlu untuk kemudian Mbak tahu kan, tidak semua orang bisa memahami ini dengan baik. Ada keterbatasan funding misalnya atau pendanaan, karena terbukti Mbak kalau di luar kalau di pasaran harga asbestos atap dengan asbestos ini relatif lebih murah dibandingkan dengan material yang lain. Mungkin salah satu konsiderasinya adalah itu. Murah ya gitu, udah pakai asbestos. Ya murah ya, tapi habis itu ngecat lagi mahal ya. Gitu. aja Apalagi ya, setelah gitu. 30 tahun ke rumah sakit ya, aduh itu mahal lagi Mbak. Betul. Gak mau kan 30 tahun ke depan rumah sakit, lebih baik ke pakai main aja Pak. Iyalah ke Thailand, aku tuh mikirnya gini, ke 30 Australia, tahun ya, Mbak, 30 tahun nih. Kalau ada gangguan pernafasan berarti gara-gara itu ya gitu. Bisa jadi. Saya juga mungkin karena saya pernah sering ke tempat bencana dan mungkin pada saat itu belum tahu tentang itu, bisa jadi gitu kan.
Gitu. Kaget nggak Pak? Kayak, aduh, gitu. Bukan hanya kaget sebenarnya, tapi apa namanya ngeri ya. Iya. Bukannya kaget, Iya, iya. tapi juga ngeri. Betul. Membayangkan saya akan kesulitan bernapas nantinya Iya betul. karena ada kerusakan yang terjadi di paru-paru saya dan tidak bisa bernapas. Wah, Waduh. kayaknya perlu minum nih sekarang nih. Betul. Dan penyakit yang kan paru-paru udah jelas ya Pak ya. Selain memang yang sekarang terjadi di Indonesia yang paling berat kayaknya Pak. Apakah memang sudah ada angka kematian daripada efek dari asbestos ini? Kalau di luar ada karena mereka sudah melakukan apa namanya tadi saya bilang penelitian investigasi ya tentang kematian itu ada angkanya. Tapi kalau di Indonesia itu yang masih menjadi PR sebenarnya Mbak. Diagnosanya apakah kemudian kematian itu ditimbulkan oleh asbestos atau Ya. tidak itu yang perlu lebih diteliti sih. Betul. Jadi Tapi kalau dalam laporan setiap tahun itu ada 255.000 penduduk di seluruh dunia meninggal dunia akibat penyakit yang berhubungan dengan paparan asbestos. Oh iya. Itu data. Ya. jadi jangan Dan sudah ada 65 negara paling tidak saat ini yang melarang penggunaan asbestos secara total maupun secara parsial. Gitu. Jadi Indonesia termasukkah Pak? nah itu Mbak. Sedang berlangsung. Mudah-mudahan ya Pak ya. Moga-moga Cianjur FM ini juga mempelopori itu. Moga-moga Cianjur FM juga sepakat dengan teman-teman IVRC dan juga PMI Cianjur untuk kemudian ayolah kita belajar tentang asbestos ini Iya. dan kemudian jika ini adalah investasi yang kurang baik maka ayo cari pilihan yang lain. Oke baik. Aku nanti kasih tahu yang kerja ya Pak ya, jangan pakai asbes. Iya kasih tahu anak-anak juga, kasih tahu ibu-ibu juga Mbak, kasih tahu kalau ke arisan PKK Iya, atau betul. misalnya lagi curhat-curhat boleh Mbak curhatnya tentang asbestos. Jadi kita boleh. mengkampanyekan ini ya Pak sekarang ya Pak ya. Ah iyalah. Halus. Tidak semua daerah di Indonesia itu sudah ada regulasinya, Iya. belum. Setahu saya di kota Bandung pada saat itu pernah ada aturan main tentang ini. Kemudian pada saat respon bencana gempa dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, kami berhasil bersama-sama dengan teman-teman cluster shelter untuk kemudian mendapatkan tanda tangan dari gubernur tentang surat edaran atau surat keputusan gubernur Sulawesi Tengah tentang penggunaan material yang pelarangan penggunaan material yang berbahaya termasuk asbestos di dalam melakukan respon hunian sementara di Sulawesi Tengah pada saat itu di Palu. Oh, oke. Ya. Hunian sementara. Itu menarik gitu Mbak. Iya betul. Kalau itu betul. bisa direplikasikan di sini atau kemudian, Pemda Cianjur mau nih untuk kemudian bukan menegakkan tapi membuat aturan main atau regulasi paling tidak bahwa ini berbahaya, itu sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, itu dia. Oke deh, pokoknya buat Mitra Cianjur FM yang masih mau bertanya, kita masih punya banyak waktu untuk membahas tentang bahaya asbes atau asbestos ini. Ini menarik karena sekarang juga karena lagi banyak pembangunan rumah-rumah gempa, dan ini juga bisa jadi perhatian untuk seluruh kontraktor yang memang mengerjakan, dan juga bisa jadi kita sebagai pelopor di mana untuk tidak menggunakan asbestos ke depannya ya Pak ya. Dan baik untuk Mitra Cianjur FM tetap di sini, nanti Resti kembali di talk show bersama dengan PMI Kabupaten Cianjur. Tahukah Anda apa itu abses atau asbes? Mengapa material asbes atau asbestos dianggap berbahaya? Karena material tersebut memiliki kandungan hidroksida magnesium silikat yang dikenal sebagai karsinogen atau pemicu kanker. Asbestosis yaitu penyakit paru-paru kronis di mana ada jaringan seperti bekas luka yang terbentuk di paru-paru atau fibrosis. Sesak nafas adalah gejala yang paling umum ketika mendiagnosis asbestosis. Asbestosis juga dapat memicu kanker paru-paru. Resiko terkena kanker paru-paru setelah terpapar serat asbes tergantung pada sejumlah faktor. Yang paling penting adalah tingkat berapa banyak dan durasi panjang paparan waktu sejak paparan terjadi. Waktu paparan perkembangan kanker yakni 20 sampai dengan 30 tahun.
Untuk gejala kanker paru-paru termasuk batuk kronis, penurunan berat badan, sesak nafas, demam, dan nyeri dada. Dan selanjutnya ada mesotelioma. Mesotelioma relatif jarang pada populasi umum, tetapi sering diamati pada pekerja asbes dan kadang-kadang pada anggota keluarga. Dan juga ada efusi pleura. Bahaya asbestosis berikutnya adalah menempelnya debu dari material atap asbes yang dapat mengakibatkan efusi pleura, yaitu penumpukan cairan pada rongga pleura dengan volume yang berlebih. Akibatnya paru-paru tidak dapat bekerja secara normal. Semoga informasi tentang bahaya asbestosis ini bermanfaat bagi Anda dalam perencanaan renovasi rumah dan bangunan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bekerja sama dengan RSPD Diskominfosan Kabupaten Cianjur. Cukup sudah kau menggila di belakangku. Tak terima apapun alasanmu. Kau ulangi pengkhianatan yang sama. Takkan ada maaf untukmu. Aku tahu dan tahu kau lagi percaya pada dirimu. Aku tahu dan tahu kau lagi percaya janji-janjimu. Sekali bohong, 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 akan terus bohong. Sekali bohong, 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 akan terus bohong. Tak berubah, mengapa kau tak berubah? Tak terima apapun alasanmu. Kau ulangi pengkhianatan yang sama. Takkan ada
PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun pemanfaatan PHBS diantaranya, PHBS di rumah tangga. Menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Dan manfaat PHBS rumah tangga selanjutnya adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizi. Selanjutnya PHBS di sekolah. PHBS di sekolah merupakan kegiatan pemberdayaan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat. Dan juga ada PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Dan juga ada PHBS di masyarakat. Manfaat PHBS di masyarakat adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan, dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, bekerjasama dengan RSPD Diskominfosan Kabupaten Cianjur. Terima kasih mitra masih bersama kami di 102,5 Cianjur FM. Cianjur FM dapat mitra simak pula di cianjurfm.blogspot.com, Facebook dan Instagram di LPPL Cianjur FM. Cianjur FM, Radio Kamamot Balarea. Masih bersama dengan Bapak Wahyu Widayanto tentang bahaya si asbes. Gak besti dia. Si asbes ya. Udah musuh. Enggak besti lagi. Enggak besti lagi. Udah enggak usah diajak-ajak kayak gitu, Iya, Pak. tinggalin aja. Ditinggalin aja Pilih lah. yang lain, masih Iya. banyak yang lain. Nah, kalau ada yang baik, kenapa mesti milih yang nggak baik ya kan Pak ya? Apapun itu ya Pak. Selalu harus ada pilihan. Nah, Selalu harus ada pilihan mana yang terbaik. Betul. Ketika ada yang baik, kenapa mesti ini? Iya, betul. Oke, dan Pak, gimana sih caranya menghindari paparan asbes dan apa saja tindakan yang harus dilakukan? Misalnya kayak tadi ya Pak, ini udah tanggung nih Pak, udah ada di atap aku gitu kan. Apakah bisa meminimalisir dengan cara apa gitu ya Pak? Iya. Mudah-mudahan tidak berbahaya, mudah-mudahan gitu. Meskipun berbahaya tapi minimalnya ya ngurangi dikit lah Pak. Nah, aku senang dengan kalimat meminimalisir ya. Ya, Minimalnya atau meminimalisir betul. keterpaparan kita terhadap Bahaya asbes ya. Kalau memang sudah ada di atas ya, udah di atap, udah dipasang nih, atau yang tadi itu balik ke rumah ternyata ada asbes di rumah ternyata gitu kan. Iya. Ya udah, yang penting jangan diganggu. Iya. Tidak diganggu, tidak dirobek, tidak dipatahkan atau digergaji, dilubangi, itu biarin situ aja. Tapi dibiarkan atau misalnya di lembab dalam situasi lembab itu tidak akan berbahaya. Iya. Atau kemudian tadi itu dilapisi dengan cat supaya partikelnya tidak kemudian bertebaran Iya. di sekeliling rumah. Nah, kira-kira seperti itu. Jika memang mau memindahkan, yaitu tadi sesuai kesepakatan teman-teman spesialis asbestos internasional itu harus menggunakan APD lengkap. Betul. Nah, memang kalau menggunakan APD lengkap tentunya tidak semua keluarga punya kan. Nggak semua keluarga punya hazmat, baju hazmat. Iya. Nggak semua keluarga punya sepatu boot misalnya untuk untuk pelindung. Makanya kemudian harus memanggil ahlinya yang mempunyai peralatan yang memang sesuai. Tetapi jika tidak, untuk meminimalisir itu tadi adalah dengan membasahi atau cat. Atau ketika mendekati lokasi yang punya keterpaparan asbestos, itu bisa menggunakan paling tidak ya, tapi ini mengurangi ya, bukan berarti ini membolehkan APD itu ditabrak, tapi paling tidak untuk mengurangi kita harus menggunakan masker. Dan maskernya juga bukan masker yang biru atau yang hijau yang biasa itu, tapi ada masker yang memang biasa kita gunakan untuk pada saat melakukan respon bencana di gunung berapi misalnya, dengan masker N95 atau tipe yang N95.
Masker N tipe 95 itu juga tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh ibu hamil misalnya, atau orang yang kemudian mempunyai gangguan pernapasan, karena memang cara bernapas ketika menggunakan masker N95 juga cukup berat ya, karena kan cukup rapat ya. Iya. Gitu. Dan menggunakan juga sarung tangan, supaya sekali lagi partikel yang muncul tadi tidak kemudian menempel, dan biasanya sarung tangan itu pun langsung dikubur atau dibuang. Nggak dipakai dibuang lagi ya, Pak? Ya, karena memang itu menempel di sana. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi yang paling gampang ya kalau ada asbestos ya dilokalisir, Mbak. Dilokalisir artinya jauhkan dari anak-anak misalnya, jauhkan dari orang tua, dari ibu hamil, ya dari kita sebenarnya semuanya ya. Tapi sekali lagi karena tidak semua orang bisa menggunakan masker secara terus-menerus, apalagi masker N95 misalnya, tipe 95, N95. Kira-kira gitu, Mbak. Kebayangnya gini Pak, kan itu debu yang sedikit pun molekulnya kecil banget, dan kebayangnya gini kan kadang suka ada yang tukang-tukang bangunan itu, wah asbesnya kepanjangan dipotong. Wih, Wih, ngeri banget. keren banget ya kayaknya, motong asbes, meng Iya, gitu gitu, selesai ya. Pak. Itu sering banget. Karena nggak kelihatan, Mbak. Iya, karena Kan debunya nggak kelihatan. betul. Debu ya kalau debu dengan ukuran besar warna putih kelihatan misalnya, tapi kalau ini debu yang tidak kelihatan. Iya. Lalu bagaimana kita memastikan bahwa itu sudah masuk atau belum, ya nggak ngerti kalau dia nggak menggunakan peralatan APD yang lengkap. Makanya sangat tidak disarankan untuk kemudian memotong atau mengganggu asbestos itu sendiri, gitu kan. Kira-kira Iya, gitu. kan Mbak. mereka nggak tahu nih Pak bahayanya begitu. Ya karena mungkin mereka nggak tahu. Potong aja kan ini. Iya. Waduh. Iya tadi pada saat offline saya sampaikan juga di ILO, ILO, lembaga internasional ILO itu ada estimasi ada 90.000 pekerja meninggal dunia per tahun karena ini. Wah, Itu. ngeri begitu. Iya. Cukup ngeri. Di Amerika ada sekitar 5 sampai 10.000 orang 5.000 sampai 10.000 orang meninggal per tahun karena ini. UK juga 4.000 sampai 5.000. Jadi cukup signifikan. Betul. Dampak yang diakibatkan oleh asbes ini. Jadi gitu, Mbak. Asbes bukan lagi jadi bestie lagi ya, Mbak ya. Ya, ada banyak pilihan kan, Mbak? Udah dia Hah? si asbes gitu. Biarkan dia. Jauhkan dia. Jangan ganggu-ganggu ya. Jauhkan dia. Kubur dalam-dalam. Oh iya benar. Ini kayak butuh cinta gitu. Kubur dalam-dalam. Gak usah lagi. Iya, Masuk ambil yang kehidupan lain. saya. Masih banyak yang lebih baik. Iya, betul. Iya. Kamu nggak baik buat aku. Iya, karena itu kan melindungi sama Mbak, Iya, memberikan betul. perlindungan. Betul. Apakah Mbak mau dilindungi oleh sesuatu yang tidak baik? Jangan. Banyak yang bisa memberikan perlindungan yang lebih baik. Iya. Pilihannya banyak. Oke, itu kan ya. Pilihannya banyak. Jadi ketika memang ada yang lebih baik, kenapa mesti menggunakan yang tidak baik ya? Tapi ketika kan tadi tapi kalau misalnya gini Pak, kan ini asbes nih. Terus ternyata kan atap Indo tuh ditambah lagi nih sama apa? Sama sekarang tuh ada kayak apa sih, triplek gitu ya Pak? Bawahnya atau atasnya? Bawahnya. Misalkan asbes nih atapnya nih. Terus kan ada atap tuh kan nggak mungkin nih kelihatan asbesnya langsung nih, pakai atap lagi tuh bisa nggak sih meminimalisir? Iya, biasanya kita pakai apa sih namanya kalau di bawah atap itu? Silpa. Tapi iya, itu memang kemudian material itu bisa jadi ada di triplek yang ada di sana ya. Tapi sekali lagi triplek kan punya umur juga. Iya. Triplek kan juga kalau kena air saja udah langsung hancur dan kemudian debunya pasti akan turun ke bawah. Jadi yang paling aman adalah memang mengecat atau memberikan kelembapan kepada material yang mengandung asbes itu. Itu sih yang paling bisa dilakukan secara bukan murah juga enggak, karena sangat relatif murah. Membeli cat juga sangat relatif harganya. Tapi Nambah lagi biaya ya Pak? ya itu dia, karena pilihan yang keliru sehingga karena pengen murah tapi ternyata tidak murah. Karena ada biaya lain yang berpotensi untuk dilakukan di depan. Belum lagi harus ke rumah sakit. Nah, Iya, harus Belum naik lagi kendaraan Mbak ke rumah sakit jauh, kalau belum hujan lagi gimana? ngap. Iya. Kan. Janganlah. Jangan. Iya. Oh, Bapak sudah bilang jangan, kenapa kamu masih memilih dia? Aduh, betul. Pilihlah Wah, aku ngeri, kira-kira ngeri, ya. ya. Ngeri kali, aduh. Kata asbes, pilihlah aku saja karena aku bisa untuk siapapun. Kata, oh, jelas tidak. Dan Pak, apakah ada hukum atau regulasi yang melarang penggunaan asbes di Indonesia dan bagaimana penerapannya? Ya.
Ada contoh yang tadi saya juga mungkin sampaikan adalah kalau dalam kebencanaan yang paling paling update kemarin adalah pada situasi bencana di Sulawesi Tengah atau Palu, gempa likuifaksi, di mana pemerintah daerah provinsi atau gubernur berkenan untuk menandatangani standar untuk pembangunan hunian sementara dan kemudian melarang penggunaan material atau bahan baku yang berbahaya, termasuk asbestos. Jika tidak keliru di Jawa Barat, satu kota di Bandung juga ada aturan main tentang hal itu. Memang sekali lagi tidak kemudian ada di mana tidak di semua, Mbak, tidak di semua wilayah memang. Walaupun kalau dari data statistik misalnya ada 10 daerah pengkonsumsi atap asbes terbesar di Indonesia, salah satunya adalah nomor pertama itu di Jakarta. Kemudian Kepulauan Bangka Belitung itu cukup besar, ada 52% Mbak sampai. Kemudian Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, termasuk Jawa Barat itu nomor 7 Mbak. Di Indonesia pengguna atap asbes terbesar di Indonesia. Jawa Barat, Bali, Kalimantan, dan kemudian Lampung. Nah, sebenarnya kalau asbes ini kan awalnya di tahun 50-an. Iya. Udah lahir ya? Belum loh, Pak. Belum. Belum. Oh, saya kira sudah. Maaf. Jadi tahun 50-an itu Indonesia sudah mulai mengimpor asbes ini. Udah lama banget. Iya, tapi kemudian di tahun 70-an ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kemudian ada Permenaker Nomor 3 Permenaker tahun 85 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes. Kemudian di tahun antara 90 sampai 93 ada PP Nomor 22 tahun 93 tentang penyakit akibat kerja. Penyakit kanker, asbestosis, dan mesotelemia dinyatakan sebagai penyakit akibat kerja. Itu diganti dengan saat ini Perpres nomor 7 2019. Kemudian PP 74 tahun 2001 itu asbestos dinyatakan sebagai bahan beracun berbahaya B3. Dan yang terakhir tahun 2016 satu orang pekerja yang terdiagnosa penyakit akibat asbes mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Jadi ini pemerintah pun akan membantu sebenarnya ketika ada orang terpapar karena asbes, tapi memang harus ada pemeriksaan yang lebih. Nah, itu regulasi yang ada Mbak, dan harapannya memang regulasi ini bisa diterapkan di banyak wilayah. Iyalah, biar semuanya rata. Biar semuanya memilih yang terbaik. Betul. Terutama Cianjur. Cianjur harus yang terbaik. Betul. Dan harus memilih yang terbaik. Iya. Itu kan? Setuju gak? Sudah cukuplah untuk hidup ini tidak baik. Iya. Cobalah untuk sudah atapnya. banyak yang susah Mbak. Kenapa harus dibuat lebih susah? Nah, itu dia, Pak. Ada pilihan yang lebih baik. Betul. Jadi baper ya. Orang kayak jalin kasih gitu, Pak. Kita hari ini ngobrolin asbes tapi udah kayak jalin kasih. Ya udah nggak apa-apa. Karena agar hati mereka tergerak untuk tidak menggunakan asbes. Pak, ada pertanyaan dulu nih sepertinya. Resi mohon izin ya Pak ya. Siap. Assalamualaikum Pak Sawida, dari Waru Jajar Cianjur. Oh ini dari sini dekat, waktu itu pas gempa itu kena juga nih daerah ini. Karena aku pas kejadian gempa Pak, aku lagi ada di kafe. Bener ya kata orang, bagaimana terjadinya terjadi musibah itu ketika bagaimana kebiasaan kita ya Pak, sengaja ngopi pas lagi gempa lagi di kopi shop Pak. Duh, dosa nih Pak aku jadinya. Itu tuh daerah-daerah situ Pak. Kopinya enak Pak? Enak. Gak apa-apa. Terus. Nanti aku kasih tau ya. Nanti aku ajakin kopi kalau gitu. Nah itu tuh ini rumahnya di daerah Waru Jajar ini Pak. Iya. Katanya Pak di rumah saya ini pakai asbes di area dapur. Kalau sudah terlanjur begitu, cara menghindari paparan dari asbes sendiri bagaimana Pak? Ini soalnya udah lama dan belum diganti. Kalau misalnya mau diganti tadi kata Bapak kan harus dengan yang profesional. Nah, kalau misalnya ditutup dengan menggunakan ya kata Resi Pak apa? Triplek ya atau lapisan-lapisan lain bagaimana katanya Pak? Bisa sih, tapi ya itu triplek kan tidak mengikat partikelnya kan. Tapi kalau di cat itu akan mengikat partikelnya tidak kemana-mana. Jadi itu yang paling baik. Dan kalau memang itu sudah lama, wah ya itu juga jangan diganggu, biarin aja di situ. Biarin dia terpojokan sendiri, tinggal dicat saja. Tinggalkan saja. Tapi dicat, pastikan partikelnya tidak keluar dengan cara melapisi dengan cat
Dan kemudian kalau mau dilindungi lagi dengan apa tadi triplek misalnya ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau catnya ada cat-cat tertentu nggak sih Pak? Ya kalau yang biasa digunakan ya kayak cat kayu itu sih. Oh, yang cat kayu itu karena lebih nempel. Iya, atau pakai cat dinding juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau cat dinding kan akan punya umur ya. Iya, Artinya harus dicat ulang kembali. Kalau cat kayu biasanya lebih lengket, lebih bagus. lebih nempel. Jadi Iya. nanti asbesnya berbestian dengan cat itu, ya, tidak dengan aku. Iya, jangan. Tolong hentikan. Iya. Ada lagi Pak. Assalamualaikum. Mau tanya bagaimana cara mengurangi paparan debu asbes yang membahayakan kesehatan katanya Pak. Apa kita mesti pakai masker terus gitu Pak? Pakai masker terus, pertanyaannya menarik sekali. Kalau pakai masker terus pasti akan sangat terganggu untuk pernapasan. Seperti tadi sebenarnya kalau kemudian masuk wilayah yang kemudian ada keterpaparan asbes, rekomendasinya adalah menggunakan paling tidak menggunakan masker N95. Tapi sekali lagi masker N95 itu cukup atau berpotensi untuk tidak nyaman digunakan oleh ibu hamil Iya. atau orang tua atau lansia atau orang yang kemudian mengalami gangguan pernapasan, misalnya ada asma dan sebagainya, pastinya akan sulit. Jadi menggunakan menggunakan masker pastinya itu yang direkomendasikan dan menjauhi lokasi yang terpapar asbes itu lebih baik. Kalau tidak, ya itu tadi dengan mengamankan, memberikan kelembapan yang membuat asbes itu lembab atau kemudian melapisi dengan cat. Jadi jangan terkena panas. Kalau mau banget gitu. dibuang, ya jangan dibuang di tempat sampah karena itu akan memberikan keterpaparan kepada orang lain. Yang paling baik adalah ditanam. Tadi ada yang nanya juga Mbak pas offline, ditanamnya kedalaman berapa? Iya, Gitu kan? betul. 3 kilo misalnya, oh ya enggak lah Mbak. Enggak perlu. Pak. Yang penting adalah kita pastikan asbes itu tidak terpapar udara, itu aja San. Jadi ya mungkin 30 cm ataupun lebih dalam lebih baik. Kira-kira seperti itu. Oke, itu ya. Masih ada lagi Pak. Assalamualaikum, perkenalkan saya Lala di Gang Pelita 1 Cianjur. Setelah mengikuti talk show tentang asbestos, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bapak berhubung di rumah juga menggunakan asbes sebagai atap langsung di ruangan rumah oleh orang tua saya. Seberapa besar Pak dampak asbes terhadap kesehatan penyakit yang akan timbul setelah penggunaan asbes dalam jangka panjang? Terus jika sudah terpapar, apakah memang ada cara lain Pak mungkin nanti dari pemerintah untuk bantuan daripada para pengguna asbes yang memang tidak mengetahui tentang ini? Apakah ada sosialisasi lebih lanjut begitu Pak katanya? Ya. Terima kasih. Kalau paparan asbes memang biasanya membutuhkan waktu seperti saya sampaikan tadi bahwa waktunya itu antara 10 sampai 30 tahun sebelum gejala gangguan pernapasan atau ketergangguan paru-paru itu muncul. Gitu. Jadi cukup lama memang. Tapi itu tadi kalau kita mau investasi kan investasi yang baik ya, banyak berdoa, memilih yang terbaik dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau ini adalah 10 tahun, 30 tahun ke depan berpotensi untuk kemudian ada gejala yang ditimbulkan oleh asbestos ini. Gitu. Jadi kalaupun tadi pertanyaannya apakah ada bantuan dari pemerintah terhadap pemakaian asbestos ini, kalau untuk wilayah Cianjur saya belum tahu terus terang. Tetapi makanya itu kami mengajak kalau misalnya masyarakat atau bahkan Cianjur FM berkenan untuk kemudian mendorong nih menjadi satu regulasi di pemerintah daerah Cianjur, pastinya ada action point ya atau action plan atau rencana tindak lanjut yang harus dilakukan. Bagaimana mengamankan kakak atau keluarga yang sudah menggunakan Asbes. material dengan mengandung asbes ini. Apakah kemudian ada distribusi cat atau apa? Saya nggak tahu. Itu betul. Tapi kan itu saya belum tahu. Tapi yang saat ini harus dilakukan adalah bareng-bareng. Ayo kita share informasi ini atau berbagi informasi ini di masyarakat. Nggak usah jauh-jauh lah, yang masyarakat ke adik kita, ke keluarga kita, ke pacar, ke istri, ke suami. Pada saat arisan dan sebagainya. Ini kalau ke pacar kalau nggak pakai asbes putus aja gitu ya Pak. Waduh. Kamu tetap mau pakai asbes ya udah putus gitu. Aduh, itu kan lebih aman Pak, nanti bakal langsung diganti. Iya. Tapi jangan tanya saya itu Mbak. Berat Mbak di sayanya nanti. Itu karena siapa kan ya? Itu Pak Wahyu bilang. Gitu. Tapi ya saya kira pacar akan
dapat menentukan pilihannya ketika diberikan alasan yang baik Iya. gitu. Jadi tadi pilih informasi aku tadi, atau pilih asbes gitu. nah itu pilihan yang sebenarnya pilihan yang mudah ya. Mudah, Pak. Iya. Gimana kalau milih udah asbes aja? Iya itu Wah, ngeri banget. ngeri Pak. Jadi memang dari sejak sekarang pun ketika memang kan dari PMI juga luar biasa ya Pak memberikan sosialisasinya tentang Ya. bahayanya asbestos begitu ya Pak. Terus juga kan PHBS apa Ya. segala macam gitu kan. Ketika masyarakat aware dengan kehidupannya ke depannya, ya anak cucunya ya dirinya sendiri, mungkin ini akan segera dilakukan ya Pak. Ya, saat ini PMI pun kan sedang melakukan bantuan ya Mbak ya untuk hunian menggunakan modalitas bantuan non tunai, dan itu dilengkapi juga dengan edukasi tentang bahaya asbestos. Gitu. Oke, siap kan. Oh my god. Assalamualaikum. Kok kenapa? Coba ditelepon lagi, mau pakai line teleponnya di 2703000-nya silahkan. Mumpung masih bersama dengan Pak Wahyu di sini ya. Jadi ini tentang asbes, tapi kan ketika memang kita ingin merubah apapun itu dimulai dari hal yang terkecil dulu Ya, ya. betul. Ketika memang kesehatan kita selalu menyalahkan debu lah, polusi lah, rokok lah, ternyata ada hal lain. Ada ya, hal Pak, lainnya. ya, gitu kan. Kalau di cluster shelter itu saya melihatnya rumah yang aman, nyaman dan bermartabat. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Alfi di kelurahan saya. Siapa maaf? Dengan Alfi di Alfi. kelurahan saya. Di Iya. sayang. Oke. Kak Alfi, ada yang mau ditanyakan di kesempatan kita kali ini tentang asbes. Iya teh, berarti ini nih ya, mau nanya kan sekarang berbicara masalah asbes ya. Iya. Kebetulan kan untuk korban gempa nih untuk wilayah Cugenang kemarin sempat lihat juga sih itu bantuannya mereka ternyata kebanyakannya dari asbes. Ya. Nah, tapi itu bagaimana peran pemerintah atau PMI sendiri untuk mensosialisasikan yang sudah, ya ini khususnya warga yang sudah menerima bantuan pembangunan rumah yang menggunakan asbes. Satu itu, yang kedua mungkin kalau asbes dengan GRC itu kualitasnya sama nggak sih? Oh iya, Soalnya asbes. kan dindingnya juga itu kadang-kadang banyak yang terbuat dari GRC. Ya, oke. Itu aja teh. Oke, Kak Alfi, terima kasih. Iya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi tuh Pak, antara Ya. asbes dan GRC. Iya, memang ada indikasi bahwa ada bantuan di Cianjur ini yang masih menggunakan asbestos. Iya. Makanya PMI juga tergerak untuk kemudian saat ini sedang membuat KIE atau katakanlah kayak flyer ya, ataupun edukasi sosialisasi tentang bahaya asbestos, termasuk yang saat ini sedang kita lakukan. Sehingga masyarakat sekali lagi punya pilihan untuk menggunakan hal itu. Dan saya kira setelah masyarakat tahu tentang atau ya masyarakat tahu tentang atau keluarga-keluarga tahu tentang bahaya asbestos ini, berhak menolak nggak Mbak? Iya. Kalau menurut Mbak Resti berhak menolak nggak? Ya kalau misalnya bisa dibicarakan, kan kadang ya Pak, pembuat rumah itu kita kan menanya dulu nih, Iya. Bu nanti kita akan betulkan tapi dengan material yang sudah ada, kita rehab atau diganti. Nah kalau diganti kadang kan si konsumen yang bisa nggak teh pakai ini, pakai ini, pakai ini. Mungkin ketika memang beliau memilih asbes kita bisa ganti untuk itu. Ya, kalau kemudian itu sudah terpasang, kalau sudah tidak, kalau belum terpasang sebaiknya untuk tidak dipasang. Ya. Tapi kalau sudah terpasang dan apa yang harus dilakukan ya salah satu itu tadi yang paling mudah Cat ya, Pak. daripada harus memanggil ahli dan sebagainya untuk memindahkan, maka kemudian harus dilapisi dengan cat. Iya. Dan bisa saya kira itu bisa disampaikan juga dikomunikasikan juga yang memberikan bantuan atau pihak yang memberikan bantuan untuk kemudian mengamankan keluarga Iya. tersebut dari keterpaparan asbes. Asbes. Tadi tentang kualitas misalnya ada material yang lain, apakah GRC misalnya lebih Iya. bagus atau tidak? Ya sekali lagi itu pilihan. GRC juga menurut kami untuk situasi-situasi tertentu bagus. Tapi dia nggak ada kandungan dari. Tidak. Oh oke. Tidak. Ada maksudnya GRC ini kan
sama seng Sama. itu yang panjang kan maksudnya, Bahannya atau itu jangan sih- sampai kemudian ini merek karena gitu ya kan merek kan ya. Jadi kalau semen ya maaf. Apa namanya seng yang panjang itu yang aduh Itu tuh sama loh Pak ininya apa materialnya sama kalau kayak si materialnya asbes sama dengan ini. asbes pastinya itu akan berbahaya. Sepertinya begitu. Iya, lebih baik untuk tidak digunakan. Atau ya itu tadi kalau sudah dipasang lapisilah dengan Oke. Cat tadi ya Pak. Cat tadi. Solusi iya, Terbaik. paling enggak solusi iya. ketika memang melarikan diri dari asbes. Makanya sangat penting dan perlu untuk aktor kemanusiaan atau yang memberi bantuan untuk kemudian mengkomunikasikan lebih awal dengan penerima atau calon penerima bantuan. Bapak Ibu semuanya itu berhak untuk mendapatkan informasi awal Iya, tentang bantuan yang akan diterima. betul. Jadi tidak tiba-tiba datang, wah ternyata ini Materialnya gitu kan. jelek ya gitu. Ternyata kok ini, ternyata kok bukan yang itu gitu Iya, kan. Nah gitu, itu. betul. Itu Mbak, jadi makanya kita melihat bahwa rumah atau hunian bantuan itu harus aman, nyaman dan bermartabat. Salah satunya bermartabat di sini adalah itu, Iya. adalah ada komunikasi dengan penerima bantuan yang ada, kira-kira gitu. Oke, masih ada WhatsApp lagi Pak. Ini assalamualaikum, selamat sore Pak. Mau tanya bagaimana ciri seorang terkena dampak asbes? Apakah itu nanti bisa sembuh? Apa yang harus dilakukan agar tidak terpapar bahaya asbes? Tetangga saya atap rumahnya ada yang pakai asbes. Nah itu apakah dampaknya bisa sampai ke tetangga ke tetangga lain? Katanya dari bahaya asbes tersebut. Siapa yang paling rentan terkena paparan asbes? Dari Kang Lukman di Pandemo. Tapi sebelumnya telepon dulu ya Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sama Putri Putri, Teh Putri di mana? ini muncul. Di Munjul. Silakan Teh Putri yang Ya. ditanyakan. Dari PMI sendiri ya, Iya. apakah pernah ngobrol bersama misalnya dengan pemerintah agar tidak menggunakan asbes itu? Terus untuk sosialisasi sendiri yang sudah dilakukan PMI itu kemana aja? Apakah pernah melakukan sosialisasi bahaya asbes itu Iya. ke para gempa yang ada di Cianjur ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana dulu nih Pak? Yang terakhir dulu ya. Yang terakhir dulu. Biar ingat dulu. Iya, iya. Yang terakhir tentang PMI melakukan di tingkat nasional, PMI itu punya pengalaman yang baik dengan membuat modul tentang hunian Ya. yang bisa digunakan sebagai panduan shelter untuk kemanusiaan namanya. Di situ disebutkan bahwa untuk tidak menggunakan bahan material yang berbahaya termasuk asbestos. Iya. Jadi di tingkat nasional sebenarnya sudah. Akan tapi apakah itu sudah tersampaikan di tingkat wilayah misalnya? Ya belum tentu ya. Justru Ya. ini PR kita. Betul. Ini tugas kita untuk kemudian ayo loh share ini di mana-mana gitu Ya. karena memang penting gitu. Jadi itu yang harus dilakukan termasuk Ibu siapa tadi? Ibu Putri. Kalau sudah tahu tentang ini Ibu kayaknya boleh dong sedikit ngobrol dengan tetangga lain bahwa Oh, iya. ternyata jangan gunakan itu. Tapi kalau sudah ada yang menggunakan apakah bisa ke rumah Ibu juga? Bisa jadi kalau kemudian arah angin kemudian mengarah ke rumah Ibu dan kemudian ada partikel yang masuk ke sana juga. Iya. Jadi berbahaya. Jadi sampaikan juga ke tetangga bahwa untuk melapisi material asbestos itu dengan cat. Seperti itu Ibu Putri ya, moga-moga membantu. Jadi solusi pertama mungkin ya Pak ketika Iya, pemerintah hal juga yang bisa belum- dilakukan saat ini adalah dengan Iya. lakukan itu atau dibuang atau dikubur maksudnya bukan dibuang tapi dikubur. Tapi proses penguburan, proses penanaman dari material asbestos itu juga kan Gede banget ya Pak. ya cukup sulit untuk memindahkan dari atas ke bawah dengan menggunakan APD dan seterusnya itu cukup menyulitkan dan Betul. tidak semua kakak keluarga di Cianjur khususnya mempunyai APD dimaksud. Kemudian ke pertanyaan pertama yang di WhatsApp tentang penyakit apakah bisa sembuh atau tidak. Iya, terus katanya bisa ke tetangga lain atau tidak gitu. Iya. Jadi serat asbestos dapat terinhalasi masuk ke dalam paru dan tersimpan di sana dan tertahan lama di sana, ya. Dan akan berkembang menjadi fibrosis interstisial yang kemudian akan bersifat permanen. Ya. Artinya di sana akan kemudian jadi indikasinya ke kanker itu.
dan belum ditemukan penyembuhan untuk kanker mesotelimia ini atau gangguan di paru ini. Itu belum ditemukan cara penyembuhannya. Sehingga pada saat ini ketika belum ditemukan penyembuhannya, ya sudahlah, tinggalkan dulu. Ganti dengan yang lain atau lapisi dengan cat atau biarkan dia lembab atau dikubur dalam tanah. Kubur dalam-dalam Iya, agar tidak menjadi luka di kehidupannya. betul. Cukup diingat dalam hati. Iya, sudahlah. Lupakan saja. Sepakat. Udah jalinan kasih episode 9, Pak. Jadi memang ketika dari pihak PMI terus juga dari pihak Pak Wahyu selaku shelter spesialis dari PDFRC gitu kan ya. Jadi kadang kita sebagai masyarakat juga betul kata tadi Pak Wahyu bilang, ketika kita tahu kenapa kita tidak mengkampanyekan ke tetangga-tetangga yang ada di sana begitu. Bukan merasa bahwa terserah saya dong, saya yang beli, kadang suka kayak gitu ya Pak. Itu sih terserah mereka ya Pak, ketika kita sudah memberitahukan. Jangan sampai ketika kita tahu kita tidak menginformasikan, malah nantinya kok nggak ngasih tahu sih. Nah, Iya. jangan sampai terjadi. Iya, udah terjadi baru kasih tahu. Iya. Aduh, iya. Kok nggak dari kemarin? Kata Iya, gitu. itulah makanya. Biasa ibu-ibu kayak gitu Pak. Aduh. Iya, nggak aneh. Pada Jadi, saat pendaftaran biasanya dikasih tahu semua iya hal gitu itu kan. penyesalannya di belakangan Pak. Nah, itu jangan sampai di belakang baru penyesalan. Iya, Jangan. nanti kalau di belakangnya pendaftaran mah nggak ada yang gagal Nggak ada sebenarnya, yang Pak. gagal. Iya. Jadi sekali lagi, jangan jadi bestie. Nah, hilangkan mereka dari geng kita ya. Betul. Cukup sekian dan terima kasih. Amin. Gitu. Iya. Putus aja lah udah. Putus. Putus. Jadi nanti kalau ke suami mah bilang aja ya Pak gitu kan di apa namanya didiskusikan gitu Iya. kan. Pak, boleh nggak nanti atap rumahnya dipakai ini aja gitu kan. Kalau sama pacarnya putus aja lah. Nggak susah Pak. Aduh, Pacar ngeri kok iya udah kok itu selesai gitu. Ini itu udah selesai gitu Iya. kan. Jadi memang ketika kayak sekarang kayak tadi ada Kak Alfi, terus juga Kak Putri, terus yang udah WhatsApp di sini juga memang sudah tahu bahaya tentang asbestos ini, atau mitra juga yang memang mendengarkan talk show kita hari ini. Yuk kita kampanyekan mulai dari sekarang. Kita informasikan di media sosialnya, karena media sosial sekarang juga kayaknya jadi cepet banget, iya. perahu terbaik. Iya. Untuk Dan kita gampang memberikan- sekali di browsing kok Mbak. Browsing aja tentang bahaya asbestos di Google misalnya, muncul semua. Itu bisa dijadikan Kalau mereka nggak percaya ya Pak ya, Iya, kalau nggak masa percaya, gitu ada, kan. Nah ada, itu dia ada gitu. apa namanya, ada sumbernya di situ. Iya. Jadi bisa jadi sumbernya, jadi kita nggak yang sok tahu nggak Iya. gitu. Ada Karena juga memang lembaga yang namanya Inaban. Inaban. Inaban itu Indonesia Ban Asbestos Network. Itu juga ada websitenya. Iya. Di situ di Inaban itu Anda bisa tahu, atau Bapak Ibu Saudara semuanya bisa tahu tentang informasi apapun terkait dengan perkembangan penggunaan asbestos dan bahaya asbestos di Indonesia. Dan Ya. semoga dari IFRC ini kayak Bapak juga jangan capek ya, jangan lelah untuk memberitahukan masyarakat. Seperti itu. Tetap semangat ya Pak. Semangat Mbak. Cianjur FM luar biasa. Ini kita talk soal tentang kampanye asbestos sih kayak udah jalinan kasir sih bilang kan. Iya, betul. Dia lebih kena ke hati Pak. Iya. Gitu kan. Memang harus dari hati. Ketika sudah begitu kan masyarakat yang oh iya ya ternyata sepedulinya itu Pak Wahyu pada kita gitu kan. gitu ya. Gitu. Nanti susah dilupain, susah move on gitu pas kemarin tuh udah dengerin Pak Wahyu talk show susah move onnya gitu Oke, Pak. iya. Jadi nantinya ke asbes lagi kan ujungnya tetep kalau kayak gitu. Kalau kita jebret-jebret nanti mereka aduh galak banget ya gitu Pak. Janganlah ya, jangan galak-galak. Jangan, iya. Jangan. Jangan. Oke baik, udah satu interval nih Resti bersama dengan Pak Wahyu membahas tentang bahayanya asbestos, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga di sini. Terima kasih untuk masyarakat yang memang aware dengan sosialisasi kita yang memang mengkampanyekan dimulai dari sekarang hingga seterusnya, di mana bahaya asbestos ini sangat nggak banget, pokoknya jangan digunakan lagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya Pak, closing statement untuk masyarakat Cianjur mungkin yang sekarang kayaknya masih pakai asbes, terus juga kayak susah move on dari asbes daripada sama Pak Wahyunya gitu Pak. Iya Mbak Resti, terima kasih untuk kesempatannya, dan untuk Cianjur FM terima kasih juga untuk bisa mendorong apa yang kami lakukan atau kami kampanyekan bersama dengan PMI Cianjur Iya. tentang bahaya asbestos. Jadi yang kita sampaikan adalah memberikan informasi informasi dan data tentang bahaya-bahaya asbestos. Investasi yang kiranya itu akan berlaku kurang baik ke depan, terutama investasi kepada anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita
sayang ke mereka, pastinya ada investasi yang lebih menarik. Dan ternyata ada pilihan lain yang juga bisa dilakukan, sehingga tidak harus itu, tapi ada juga material yang bisa digunakan. Jadi pada prinsipnya membangun hunian yang aman, nyaman buat semuanya dan bermartabat. Iya. Artinya bermartabat dibicarakan dengan semua anggota keluarga untuk memilih yang terbaik, memilih yang kemudian membuat investasi yang menarik untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Betul. Insya Allah untuk keluarga terdampak di Cianjur, semoga tetap sabar, tetap tabah, dan kemudian mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depan. Amin. Tapi tetap tidak dengan menggunakan lagi asbestos. Jadi boleh ngebangun apapun itu rumah yang sekarang alhamdulillah pemerintah juga sudah memberikan bantuan ya Pak sebegitu dengan mudahnya. Tapi yang tadi kata Pak Hui bilang ketika memang ada pihak ketiga atau juga ada tukang yang memang ingin membenarkan rumahnya, coba ditanya dulu material apa yang mereka gunakan. Iya, bisa jadi mereka juga nggak tahu. Betul sekali. Jadi ketika yang punya rumahnya tahu, coba diedukasi dan mereka jadi tahu. Betul. Jadi saling ya Pak, jadi cepet nih. Iya, betul. Ketika satu sama lain saling berpegangan gitu kan, semua juga akan tersampaikan dengan baik dan dengan cepat tentunya gitu ya. Selain kita juga mengkampanyekan ini di media sosial agar semuanya dan masyarakat dan se-Indonesia tentunya bisa mengetahui bahaya dari asbestos sendiri. Ya. Oke deh, dengan berat hati aku harus berpisah dengan Bapak. Nanti kita ketemu lagi apa ya? Siap. Terima Semoga kasih untuk kesempatannya. Salam untuk semuanya. Sama-sama Pak. Dan sampai ketemu lagi. Dan terima kasih untuk Pelang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur sekali lagi untuk kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk Pak Wahyu Widianto selaku shelter spesialis IFRC dari Jakarta. Ya, pokoknya sukses terus Pak di IFRC CCD Jakartanya. Dan semoga kampanyenya terus berlanjut. Kayaknya setelah Cianjur kemana lagi ya Pak? Kemana? Aduh, kemana ya? Nggak, di Cianjur aja. Di sana nggak ada bubur loh Pak. Oh iya. Di sini ada bubur. Oke, baiklah. Buburnya enak loh di sini. Oke deh, Pemirsa Cianjur FM terima kasih. Terima kasih. Untuk kesempatan terima kasih untuk Kepala Merah Indonesia Kabupaten Cianjur sekali lagi untuk program talk show bersama dengan Cianjur FM. Resti pamit dari Ruang Dengar Mitra bersama dengan Bapak Wahyu Widianto hari ini. Semoga materi yang disampaikan dan juga informasi-informasi yang disampaikan bisa menjadi tolak ukur kita untuk kehidupan kedepannya karena ini demi kehidupan kita dan demi kesehatan kita di masa depan ya. Resti pamit dari Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh di Skominfosan Kabupaten Cianjur dari 102,5 Cianjur FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat membutuhkan masukan dari Anda.